wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanir rahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri tahun 1444 Hijriah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan rasa syukur tak terhingga pada Allah Subhanahu wa taala yang mana atas limpahan karunia serta rahmatnya berupa kekuatan, kesehatan, keimanan, sehingga pada kesempatan kali kita bisa berhadir dan ikut serta untuk melaksanakan sholat Idul Fitri penuh barokah ini. Kedua, sholawat serta salam tetap terlimpah dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat, para penerus yang insya Allah tak bosan dan ikhlas membimbing kita pada jalan yang benar, Islam yang kafah. Khotib juga tak lupa mengajak hadirin sekalian untuk tetap semangat bergiat dalam meningkatkan kadar ketakwaan diri dengan sebenar-benar takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sidang jamaah sholat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perginya Ramadan selalu menyisakan dua fenomena rasa, menyedihkan di satu sisi dan menggembirakan di satu sisi lainnya. Menggembirakan karena alhamdulillah kita diberikan kesempatan Allah menyelesaikan ibadah puasa Ramadan 30 hari penuh dalam keadaan sehat.
Namun di sisi lain juga menyedihkan. Kenapa? Saat Ramadan pergi, maka energi tarawih, energi tadarus, energi sedekah, dan energi bermunajat kepada Allah biasanya juga ikut beranjak menjauh dari benak banyak muslim. Jikapun tidak benar-benar pergi, tetap terasa bedanya. Bahkan kadang memang berkurang kualitasnya. Apalagi jika di hari-hari terakhir Ramadan sudah sibuk mudik. Kepergian Ramadan tentu tak sempat diantar dengan amal ibadah yang maksimal. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkait fenomena mudik, ada beberapa hal yang bisa kita petik dan jadikan pelajaran. Pertama, saat lebaran menjelang, para perantau selalu terbagi dua, antar mereka yang mudik dan yang tidak mudik. Bagi yang memiliki banyak logistik dan waktu, pilihan mudik menjadi leluasa. Namun bagi yang logistik sedikit dan waktu sempit, menunda mudik menjadi keputusan paling logis. Para perantau bebas memilih untuk mudik atau tidak mudik tergantung situasi masing-masing. Bagi yang tidak mudik mungkin berpikir menunda mudik pada tahun berikutnya. Fenomena tersebut sangat mirip dengan kondisi kita yang sedang hidup di fase alam ketiga, yakni alam dunia. Perlu kita ingat bahwa di fase ketiga di planet bumi ini kita adalah perantau. Maka fenomena tadi juga baik untuk kita buat berkaca. Jika mudik dari kota ke desa kita memiliki pilihan, maka apakah mudik ke kampung akhirat kita juga memiliki pilihan bebas? Tidak. Saat diajak diskusi tentang mudik ke akhirat dan persiapannya, kita enggan dan sering berdalih, aku belum karena aku belum punya sangu. Pertanyaannya, apakah saat malaikat Israel datang menjemput dan jamaah bilang belum siap, lalu Israel balik kanan urung mencabut nyawa? Tidak, jamaah. Israel akan tetap mencabut nyawa dan membawa manusia mudik. Mau tidak mau, siap atau tidak siap, punya sangu atau tidak punya sangu, melarat atau konglomerat, maut tidak peduli. Mudik di akhirat bukan opsi pribadi, tapi kepastian tiap diri. We have to be ready. Kita harus selalu siap kapanpun, dimanapun, saat apapun, karena tidak seorang pun tahu kapan, bagaimana, dan di mana dia akan mati. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Quran surat Luqman ayat 34. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Jumu'ah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Itulah kenapa para hadirin kita diperintahkan Allah untuk selalu menengok saldo tabungan akhirat kita, persiapan sangu mudik kita tiap saat sesering mungkin, sebab siapa tahu nanti malam atau besok waktu kita tiba, siapa tahu Israel sang petugas eksekusi menghampiri mengetuk pintu kita tiap hari. Seperti firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Hasyr ayat 19. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah salat Idul Fitri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran kedua dari mudik adalah bagi yang mampu mudik, mereka juga memiliki dua pilihan lagi. Apakah mudik sebagai orang kaya dan mudik sebagai orang miskin? Memilih mudik sebagai orang melarat atau mudik sebagai orang konglomerat? Jika kita mudik sebagai orang konglomerat, kenapa? Karena di perjalanan akan memilih berhenti di rest area yang eksklusif, makanannya enak, tempatnya bagus sehingga mahal. Dan kalau mudik dengan sebagai konglomerat, kita tidak mungkin naik kendaraan umum, apalagi desak-desakan. Kita akan membawa kendaraan pribadi dan itu biayanya pasti mahal, sehingga membutuhkan bekal sangu lebih banyak lagi. Sampai di kampung, rumahnya ditata rapi, tempatnya mewah, dekorasi mahal menyambut lebaran. Suguhan pun yang lezat bermerek. Saat berkunjung atau dikunjungi, isi amplop juga puluhan ribu ke atas. Perlu banyak biaya sesuai dengan pilihan status mudik sebagai konglomerat. Tapi jika mudik dengan status orang melarat, para jamaah tidak perlu banyak sangu, juga wajar tidak perlu banyak persiapan. Hanya saja harus tahu konsekuensinya. Cukup naik kendaraan umum, antri berdesak-desakan, risiko badan letih, bahkan sangu habis, terlantar di jalan, bahkan tak sampai tujuan. Sampai di kampung, rumah dengan dinding berlubang dibiarkan apa adanya, renovasi tidak ada budget, kursinya mungkin juga sudah bolong, dan suguhannya pun apa adanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagai perantau di dunia yang sewaktu-waktu pasti akan mudik ke kampung halaman akhirat, manusia juga punya dua pilihan untuk mudik dengan status konglomerat akhirat, yakni ahlul jannah, atau pilihan mudik dengan status melarat, yakni ahlun nar. Sama dengan mudik di dunia, keduanya memiliki konsekuensi masing-masing. Memilih mudik ke akhirat dengan status konglomerat akhirat atau ahlul jannah, bergembiralah dalam perjalanan menuju akhirat saat melewati fase keempat, yakni alam kubur. Kita akan dijamu dengan rest area barzakh yang penuh cahaya dengan segala kenikmatan. Destinasi pemudik konglomerat adalah surga dengan segala kemewahannya. Rumah yang megah berperabot berlian, intan dan emas, makanan dan minuman berkualitas, puncak dan rasa tak terlukiskan,
Untuk mendapatkan status tersebut, konsekuensinya harus persiapan dan mengirimkan sangu yang banyak. Tiket ke kampung tersebut sangat mahal. Sedekah, puasa, zakat, ngaji, tarkul ma'asyi, dakwah, taubatan nasuha, dan lain sebagainya. Sebaliknya, jika ada yang memilih mudik sebagai orang melarat akhirat, silahkan saja. Sesungguhnya tidak perlu persiapan sangu, bahkan tidak perlu banyak mikir. Ada rezeki, silahkan habiskan untuk kebutuhan di dunia. Nikmati semua hasil usaha di dunia. Silahkan, itu hak masing-masing. Tapi ketahuilah resikonya. Dalam perjalanan di fase alam kubur, saat memasuki rest area barzah, tidak tersedia apa-apa. Penerangan pun zong, gelap gulita, sempit, ditemani kalajengking, ular, dan binatang berbisa, bahkan mungkin siksaan. Karena apa? Karena tidak membawa sangu apa-apa. Destinasi pemudik melarat akhirat adalah neraka. Tidak ada rumah, yang tersedia hanya hamparan api sepanjang mata memandang. Lapar, suguhan yang tersedia makanan duri zakum yang akan bercabik isi perut, daging busuk. Haus, diberikan minuman nanah campur darah dan cor-coran timah secara bergantian. Mau tidak mau terpaksa dikonsumsi. Semua itu konsekuensi pulang mudik ke akhirat tanpa bekal atau minim sangu, minim persiapan dari dunia. Nauzubillah min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dulur, kita ini adalah seperti para TKI TKW yang bekerja di luar negeri mencari nafkah untuk dibawa pulang ke Indonesia. Kita di dunia adalah para pencari nafkah untuk dibawa pulang ke negeri akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Suatu saat kita pasti mudik. Kita tidak punya pilihan untuk tidak mudik. Mau tidak mau akan dipaksa. Berarti siap tidak siap, kita harus siap. Persiapkan segalanya sekarang. Jangan tunda lagi. Siapa tahu berangkat besok pagi atau malam hari nanti. Demikian pula tentang pilihan status mudik. Melihat konsekuensi pemudik melarat akhirat yang begitu mengerikan, maka tidak ada pilihan lain bagi kita kecuali mudik sebagai konglomerat akhirat yang menuju destinasi surga. Sebuah kampung halaman yang menuntut syarat tinggi bagi calon penghuninya. Ridha Allah, ampunannya, dan sangu sebanyak-banyaknya. Berat, nggih para hadirin, tetapi tetap harus kita ambil dan kita perjuangkan, mengingat hanya itu satu-satunya pilihan. Para hadirin, dalam hal pilihan tersebut kita layak berhati-hati dalam hidup, sebab terkadang seseorang tidak ada niat untuk memilih sebagai pemudik melarat akhirat, tetapi praktek keseharian selama di dunia yang tidak serius dan tidak fokus dalam memikirkan dan mempersiapkan bekal mudik akhirat secara otomatis mengarahkan pilihan sebagai pemudik akhirat yang melarat. Untuk itu pada kesempatan ini khotib Idul Fitri segera sadar, bangun, bangkit, dan memilih mudik ke kampung keabadian sebagai konglomerat akhirat dengan destinasi surga. Bagaimana caranya? Siapkan sangu sebanyak-banyaknya. Sangu apa saja? Sangu sholat, sangu sedekah, sangu ngaji,
saum tadarus saat maupun pasca Ramadan. Jangan terburu-buru merasa sudah cukup, jangan merasa sudah banyak. Ayo kita perbanyak sebanyak mungkin, semaksimal mungkin. Kita mampu, mumpung kita masih diberi waktu. Bekerja keraslah, nikmati sekedarnya di dunia dan kirim sebanyak-banyaknya ke akhirat. Dapatkan tiket ampunannya dan ridhonya. Memohon padanya dengan hati ikhlas, khusyuk dan khaufan wa tama'an. Akhir kata, mungkin sudah banyak Ramadan dan Idul Fitri yang kita lewati, namun ibrah dan hikmah banyak yang kita abaikan. Maka dari itu, para hadirin sekalian, ayo Ramadan dan Idul Fitri kali ini jangan dibiarkan sia-sia dengan mengabaikannya seperti tahun sebelumnya. Mari benar-benar kita terapkan dan implementasikan sebuah ibrah Ramadan ke dalam kehidupan sehari-hari saat ini demi manfaat yang lebih besar di yaumul hisab nanti. Mari berdoa kepada Allah agar melimpahkan rahmat, ampunan, karunia-Nya kepada kita semua, berkenan mencatat dan memasukkan kita ke dunia akhirat selamat seperahu dan sekampung bersama para nabi dan mujadidnya di sisinya kelak. Amin. Allahumma amin. Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atika. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.